Oke, pada konten kali ini kita akan membuat alur cerita kembali. Sebenarnya film ini sudah lama sekali, sekitar tahun 2010. Kali ini kita akan coba menjelaskan alur cerita Hello Ghost versi Korea pada tahun 2010. Dan juga nanti seperti apa perbandingan dengan Hello Ghost yang ada di Indonesia. Mari kita coba sama-sama cari tahu. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Hello Ghost adalah film Korea garapan sutradara dan penulis Kim Yong Tak yang rilis pada 23 Desember tahun 2010. Walaupun memiliki judul yang horor, film durasi 1 jam 50 menit ini justru menyuguhkan adegan-adegan yang berkomedi. Film Hello Ghost menyajikan kisah seorang pria yang hidup sebatang kara bernama Sang-man. Ia sering melakukan percobaan bunuh diri tapi selalu gagal. Ia bunuh diri lagi dengan meloncat ke sungai, tapi tetap saja ia selamat. Kemudian ia terbangun di ruang perawatan dan menemukan pria berjas duduk di sampingnya sambil merokok. Karena terdapat larangan merokok di ruang itu, Sang-man menegurnya. Namun seorang perawat justru menegur Sang-man karena dia merokok. Ia semakin terkejut ketika menemukan sebatang rokok menyelip di jarinya. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita cengeng di ruang konsultasi psikiater. Tidak sampai di situ, malamnya Sang-man melihat seorang kakek jongkok di atas meja resepsionis dan meniup-niup tumpukan kertas. Ternyata kakek tersebut sedikit cabul karena ketahuan sedang mengintip rok perawat di situ. Dan secara aneh tiba-tiba kakek tersebut menoleh dan kepalanya menjadi besar. Sang-man pun ketakutan dan kembali ke kamar inapnya. Ia kembali terkejut karena pria berjas, perempuan menangis, dan kakek di meja resepsionis sedang melayang-layang di atasnya. Ketika sadar kalau ketiganya ternyata bukan manusia, akhirnya Sang-man jatuh pingsan di lantai. Keesokan paginya, ia terkejut melihat hantu baru, yaitu seorang anak laki-laki. Singkat cerita, setelah keluar dari rumah sakit, ia bertemu paranormal dan disarankan untuk meminjamkan tubuhnya kepada 4 hantu tersebut. Sang paranormal juga meminta Sang-man untuk melakukan apa yang mereka inginkan sebelum meninggal. Yang pertama meminjam tubuhnya adalah sang kakek. Ia meminta Sang-man untuk mencari kamera guna dikembalikan ke pemiliknya. Sang kakek meminta Sang-man untuk mengantarkan kamera tersebut kepada seorang kakek di rumah sakit. Walaupun kelelahan, ia senang karena bertemu dengan suster cantik di sana. Setelah sang kakek, kini giliran hantu anak kecil. Hantu anak kecil tersebut meminta Sang-man membelikannya mainan robot dan menonton film kartun di bioskop. Walaupun kesal, ia mendapatkan keberuntungan karena berjumpa dengan perawat cantik yang ada di rumah sakit tadi. Setelah menuruti kemauan sang hantu kecil, ia meminjamkan tubuhnya kepada sang hantu pria berjas. Ternyata hantu tersebut menginginkan sebuah mobil yang ada di tempat rongsokan. Dengan mobil yang ternyata bekas mobil taksi tersebut, ia mengajak Sang-man pergi ke pantai. Di perjalanan, sang hantu mengungkapkan bahwa ia meninggal dalam kecelakaan mobil. Tibanya di pantai, sang hantu mengatakan bahwa ia ingin berenang. Sang-man yang meminjamkan tubuhnya pun mau tidak mau juga ikut berenang di pantai. Setelah menyelesaikan misi hantu berjas, kini giliran hantu wanita cengeng yang memasuki tubuhnya. Hantu tersebut ingin memasak untuk orang yang ia sayangi dan memintanya mengajak Yun-so untuk makan malam bersama. Namun ketika berkunjung ke rumah sakit, Yun-so sedang memarahi pasien yang ternyata adalah ayah kandungnya. Sang-man mengingatkan Yun-so bahwa bagaimanapun ia adalah ayahnya sendiri. Yun-so marah dan meminta Sang-man untuk tidak ikut campur urusannya. Keesokan harinya, Sang-man pergi ke pasar untuk memenuhi keinginan hantu cengeng yang ingin memasak. Ketika makan malam tiba-tiba Yun-so datang berkunjung untuk mengembalikan kamera dari kakek di rumah sakit. Lalu Sang-man menawarinya makan malam. Di tengah makan malam, Sang-man mengaku kalau ia bisa melihat hantu. Dan di sini Yun-so tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi dan pulang. Sang-man merasa bahwa kepergian Yun-so adalah salah para hantu.
Ia marah dan meminta para hantu untuk segera pergi karena ia telah menyelesaikan permintaan mereka. Hari berganti dan Sangman terbangun dengan kondisi apartemen yang sepi. Lalu ia memutuskan untuk mengajak Yunso makan siang. Di tengah makan siang, Yunso bertanya kepada Sangman kenapa memasukkan minari ke dalam kimbap, yang mana orang-orang umumnya memasukkan bayam di dalamnya. Sangman mengatakan bahwa ibunya mengatakan minari baik untuk darah. Dalam sekejap, Sangman berhenti mengunyah karena tiba-tiba ingatannya memunculkan sekelebat wajah ibunya yang ternyata berwajah sama dengan si hantu cengeng tersebut. Ia juga teringat ucapan ibunya ketika ia masih kecil yang menginginkan Sangman segera tumbuh dewasa agar ibunya dapat mengalungkan tangannya di lengan Sangman ketika belanja di pasar. Ia juga teringat ketika ia dibully dan diselamatkan oleh kakaknya yang merupakan si hantu anak kecil. Kakaknya tersebut juga berjanji kepada Sangman akan mengajak menonton film kartun di bioskop. Ingatannya juga menampilkan sang ayah yang pulang dengan membawa mobil kuning untuk bertamasya keesokan harinya. Ia juga ingat wajah sang kakek yang meminjamkan kamera kepada tetangganya. Di perjalanan, sang ayah berkata ia akan mengajak Sangman ke pantai dan mengajarinya berenang. Namun, plot twist dalam film ini adalah sayangnya mereka tertabrak truk dan masuk ke jurang. Dan satu-satunya yang selamat hanyalah Sangman. Setelah ingat, ia kembali ke apartemennya dan meminta para hantu keluarganya tersebut kembali. Satu persatu, para hantu tersebut muncul dan berpesan kepada Sangman untuk melanjutkan hidupnya. Ternyata mereka telah berada di sekeliling Sangman semenjak mereka meninggal dan menjaganya walaupun tidak terlihat. Akhirnya film ini ditutup dengan plot twist yang bisa dibilang di luar ekspektasi dan semua orang tidak akan berpikiran ke mana-mana karena kita bisa melihat ini merupakan film horor yang dibalut dengan komedi kemudian dibalut dengan drama yang cukup menyentuh sih. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan versi yang sudah tayang di bioskop dan sedang tayang di bioskop versi Indonesia. Seperti apa? Sebenarnya ceritanya kurang lebih hampir sama, cuma ada beberapa yang diganti. Kepanik. Ya terus ini? Jadi kan tadi kan ini kan bahas tentang ini apa? Film Melukus yang waktu di versi Korea kan tahun 2010. Nah, terus dibahas sekarang lagi lagi tayang di bioskop itu versi Indonesia. Nah, terus perbedaannya apa aja? Dari jalan cerita kah sama atau beda? Bedaannya Di prolog kalian ketahui sebenarnya filmnya nggak jauh beda, cuma ada sedikit perbedaan. emang ada sedikit perbedaannya. Soalnya udah lama nonton yang Korea itu kan dulu. Jadi agak lupa sih, cuma kayaknya sih ya nggak beda jauh. Ya, tapi ceritanya sih kurang lebih sama. Berarti yang kalau yang di versi Korea yang kakek-kakek bikin Indro, terus Toro Sudiro jadi yang ayahnya. Bapaknya. Terus yang siapa si ibunya Hesti. Cuma walaupun udah nonton versi Korea tetap ceritanya apa? Nah, Iya. ya. Kalau yang di Korea makanan yang bikin inget kimbap. Cuma kalau misalkan yang Indonesia itu kroket Pakai oncom. Terus ayahnya dulu supir taksi, kalau di Indonesianya angkot. Oh, terus yang itu radio, kalau di versi Koreanya kamera. Oh iya, udah lupa sih yang Korea. Cuma memang dulu pas nonton plot twistnya bikin nangis banget. Si kakaknya kalau di Korea cowok, Sekarang cewek ya. Terus yang si adik ceweknya minta gulali. Dulu permen gede bukan sih ya? Iya, permen ikan. Tapi kalau di Indonesia diganti harum manis. Ya cuma ceritanya kurang lebih sama lah ya, gak ada yang terlalu beda banget sebenarnya. Agak lucu aja sih tadi. Tapi tetap kena ya. Udah. Bingung kan? Tadi kamu prolog, aku masuknya gimana? Gak ada prolog kayak gitu. Ini mau kedatangan bintang tamu. Dan itulah tadi sedikit sempilan aja ya untuk membahas seperti apa versi yang Indonesianya. Dan juga tadi kita sudah sedikit membahas tentang seperti apa perbedaan yang ada di versi Korea dan versi Indonesia.
Oke, kurang lebihnya hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip. Cuma ada sedikit storyline yang diubah, dari mana ada swap gender dari kakaknya yang di Korea itu versi laki-laki, dan di film Indonesia ini diganti menjadi perempuan, yaitu si Kak Cika. Overall bagus sih, dan sudah nonton versi yang aslinya, kemudian kita nonton ke versi Indonesianya, itu tetap ngena sih. Kampret emang, kok bisa ya. Dan buat kalian yang penasaran seperti apa story dari Hello Ghost yang Indonesia, kalian bisa nonton aja di bioskop, masih tayang. Kemudian kalian bisa membandingkan seperti apa storyline yang ada di film aslinya Korea 2010, dan kalian bisa membandingkan di filmnya versi Indonesia. Tapi emang film ini bener-bener ngena sih. Maksudnya sudah berkali-kali nonton dan film Hello Ghost ini, tapi tetap aja, maksudnya tetap terbawa suasana sih. Cuma ya nggak tahu ini alay atau lebih bagaimana. Cuma ya begitulah, plot twistnya sangat membagongkan. Fuck. Oke, mungkin segitu dulu untuk konten kali ini. Dan jika kalian memiliki dan mendapatkan perbedaan apa yang ada di Hello Ghost 2010 dan Hello Ghost yang versi Indonesia, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, gitu aja dah. See you on the next video. Thank you.